Bahkan ia mengatakan bahwa penembakan tersebut adalah mukjizat. Halo semuanya, kembali lagi di Zona Mafis. 13 Juli 2024 telah terjadi penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kejadian ini tentunya menggembarkan media internasional karena terjadinya penembakan sosok public figure tersebut. Mari kita bahas kronologi dan fakta-fakta di balik peristiwa tersebut dengan judul Insiden Penembakan Donald Trump, Investigasi dan Kronologis. Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump, ditembak saat berpidato di Butler, Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024 atau 14 Juli 2024 waktu Indonesia. Kejadian itu bermula saat Trump berpidato di depan penggemarnya atau pendukungnya. Ia menggunakan kemeja putih, blazer, serta topi. Trump yang sedang berkampanye saat itu mengalami insiden penembakan terhadap dirinya. Mari kita bahas kronologi dari peristiwa tersebut. Pada Sabtu 13 Juli 2024, Donald Trump selaku Presiden ke-45 Amerika Serikat sedang melakukan pidato sebagai bentuk kampanyenya menghadapi Presiden Joe Biden dalam pemilihan Amerika 2024. Kejadian bermula pada pukul 18:03. Trump berada di lokasi membawakan lagu God Bless di USA. Kemudian melambai ke arah penonton dan berakhir pada pukul 18:05. Selanjutnya pada pukul 18:11 di salah satu gedung kurang lebih berjarak 160 yard atau 146 meter dari lokasi, serta kapannya melihat seorang pria dengan senapan di atasnya. Suara tembakan terdengar beberapa detik kemudian. Dan Trump berhenti di tengah-tengah pidatonya. Saat dua tembakan tambahan dilepaskan, ia menunduk di belakang podium sambil memegang telinga kanannya. Dengan sigap, sejumlah agen dari Secret Service Amerika Serikat bergegas naik ke panggung dan membentuk barikade dengan tubuh mereka. Para agen melindungi Trump sampai salah seorang agen mengatakan bahwa penembak telah dilumpuhkan dengan cara ditembak mati di lokasi. Setelah itu, Trump dibantu oleh para agen Secret Service dan membawanya ke dalam mobil. Wajah dan telinga Trump penuh dengan darah. Diketahui bahwa insiden tersebut membuatnya terluka di bagian telinga kanan atasnya. Hasil penyelidikan berdasarkan pernyataan Letnan Kolonel Polisi Pennsylvania, George Bivens, menyatakan bahwa seorang peserta kampanye tewas dan dua orang lainnya mengalami luka kritis. Korban meninggal adalah Cory Comparator, mantan petugas pemadam kebakaran berusia 50 tahun yang ditembak saat melindungi istri dan kedua anaknya. Dua orang lainnya yang terluka yaitu David Dutch, 57 tahun, dari New Kensington, Pennsylvania, dan James Copenhaver, 74 tahun, dari Moore Township, Pennsylvania. Keduanya dirawat di Rumah Sakit Umum Allegheny, Pittsburgh. Penembakan Trump dianggap sebagai upaya pembunuhan oleh penegak hukum. Biro Investigasi Federal atau FBI dalam menyelidiki kasus ini. Mereka bekerja sama dengan penegak hukum negara bagian dan lokal serta Secret Service. FBI mengirimkan agen investigasi, teknisi bom, dan staf penanganan barang bukti setelah penembakan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sisi lain menyampaikan bela sungkawa kepada korban penembakan dari kantornya, The White House, Washington DC. Ia memaparkan bahwa peristiwa ini membahayakan demokrasi. Biden juga menyatakan bahwa dia telah menyuruh agen Secret Service mengerahkan seluruh tenaganya dan sumber dayanya untuk melindungi Trump. Selain itu, Biden juga meminta Secret Service untuk memeriksa keamanan dari Konvensi Nasional Partai Republik. Maka sebelum lebih lanjut, kita akan membahas lebih dulu sosok yang dikenal sebagai Donald Trump. Donald John Trump adalah seorang tokoh politik, pengusaha, dan selebriti media asal Amerika Serikat yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dari 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021. Sebelum terjun ke dunia politik, Trump dikenal luas sebagai pengusaha sukses dalam bidang real estate. Trump membangun karir bisnisnya melalui perusahaannya yaitu Trump Organization yang memiliki dan mengoperasikan berbagai properti di seluruh dunia, termasuk hotel mewah, lapangan golf,
dan gedung-gedung komersil ikonik seperti Trump Tower di New York City. Selain bisnis, Trump juga menjadi terkenal melalui penampilan di televisi. Ia menjadi pembawa acara dan produser eksekutif dari reality show populer, The Apprentice. Acara ini tidak hanya meningkatkan popularitasnya, tetapi juga memperkuat citranya sebagai seorang pengusaha yang tegas dan berwibawa. Pada tahun 2015, Trump mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik dan menang pada pemilu 2016 melawan Hillary Clinton. Masa kepresidenannya ditandai dengan beberapa kebijakan yang kontroversial, mulai dari pemotongan pajak, deregulasi, dan perubahan kebijakan imigrasi. Trump juga menarik Amerika dari berbagai perjanjian internasional, seperti perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Masa jabatannya diwarnai oleh dua pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ia tetap menjabat karena Senat tidak memberhentikannya. Kontroversi besar terjadi pada 6 Januari 2021 dengan kerusuhan di Capitol. Setelah masa jabatannya berakhir, Trump menjadi sosok yang terkenal di Amerika Serikat, juga menjadi tokoh politik yang terus aktif di Amerika Serikat. Kembali pada insiden penembakan tersebut, di Battle Park, Pennsylvania, pinggiran kota kecil di Pittsburgh menjadi geger setelah FBI menyatakan pelaku ataupun mengidentifikasi pelaku menggunakan teknologi pengenal DNA dan wajah. Dan diketahui bahwa pelaku adalah Thomas Matthew Crooks, seorang yang tinggal di daerah tersebut. Crooks adalah orang yang menembak saat Trump berkampanye saat itu. Investigator menemukan bahwa senjata api yang digunakan Crooks adalah senapan AR-15 semi-otomatis. Aparat penegak hukum percaya bahwa ayah Crooks membeli senjata yang digunakan untuk menembak Trump. Menurut Kevin Roche, agen khusus FBI Pittsburgh, penegak hukum sedang menyelidiki alasan Crooks melakukan penembakan. FBI menyatakan bahwa keluarga Crooks bersedia bekerja sama dengan penyidik. Terdapat fakta-fakta pada pelaku di antaranya. Yang pertama, Matthew Crooks dikenal sebagai penggemar senapan. Sejak remaja bahkan dia disebut pernah mencoba masuk tim senapan junior di sekolah menengahnya saat ia masih menjadi siswa baru. Namun berdasarkan penuturan temannya, Jameson Murphy, bahwa Crooks mempunyai keahlian yang sangat buruk dalam menembak. Fakta kedua adalah semua orang tahu bahwa Crooks adalah siswa yang pandai dan berprestasi. Ia lulus dari sekolah menengah atasnya pada tahun 2022. Crooks digambarkan oleh konselor sekolahnya sebagai orang yang sopan. Selain itu, FBI pun mengungkapkan bahwa profil media sosial Crooks tidak mengandung informasi yang mengancam dan bahwa dia tidak memiliki riwayat masalah kesehatan mental. Pendapat penegak hukum adalah bahwa Crooks bertindak sendiri dalam insiden tersebut. Namun, motif tindakan Crooks masih dalam penyelidikan. Fakta ketiga adalah Crooks kerja di sebuah panti jompo berdasarkan dari informasi masyarakat setempat. Foto-foto Crooks setelah lulus dari sekolah menengah atasnya disebar secara luas dan ternyata dia bekerja di sebuah panti jompo. Setelah terjadi insiden penembakan terhadap Donald Trump, ternyata ada beberapa dampak atau efek yang terjadi secara signifikan. Di antaranya elektabilitas Donald Trump berpotensi melesat naik, yang awalnya dia beserta Joe Biden kurang lebih sama kuat dalam pemilu 2024. Menurut Brad Bannon, ahli strategi Partai Demokrat, penembakan itu dapat membantu Trump secara politik karena memperkuat keyakinan kampanyenya bahwa negara sudah berada di luar jalur. Bahkan dalam waktu dekat, serangan tersebut akan menaikkan Donald Trump di Konvensi Nasional Partai Republik ataupun bisa mendongkrak namanya di partai tersebut. Selain itu, informasi dari tim kampanye Donald Trump, banyak pesan yang masuk setelah ia mengalami penembakan saat itu. Banyak pihak yang ingin membantu Donald Trump, bahkan Bill Ackman dan miliarder Elon Musk yang berinvestasi dalam media sosial dengan cepat mendukung Trump dan berharap dia pulih. Sebaliknya, Joe Biden harus memutar otak dan mencari cara lain agar suaranya tidak jatuh jauh menanggapi kenaikan popularitas Trump setelah insiden tersebut. Namun, pada Minggu 21 Juli 2024, diberitakan bahwa Biden mundur dari pencalonan Pilpres Amerika 2024.
Hal ini tentunya direspon oleh Kamala Harris selaku Wakil Presiden Amerika Serikat yang menyatakan siap untuk maju pada ajang pemilu menggantikan Biden dikarenakan elektabilitasnya yang mampu menyaingi Trump saat ini. Pengunduran Joe Biden tentunya melihat beberapa faktor antara lain. Joe Biden berusia 82 tahun pada pemilu 2024 ini, yang menjadikannya presiden tertua dalam sejarah Amerika jika ia terpilih kembali. Ada khawatiran terkait kesehatan dan kemampuan fisiknya untuk menjalankan tugas presiden selama periode kedua nantinya. Kedua adalah sosok Kamala Harris memiliki popularitas dan kinerja selaku wakil presiden dan sebagai kandidat yang lebih muda dan dinamis. Ketiga adalah dampak insiden penembakan membuat nama Trump melambung tinggi. Bahkan pada beberapa survei mayoritas menyatakan Donald Trump menduduki posisi teratas. Tentunya beberapa faktor ini membuat Partai Demokrat harus mempertimbangkan dinamika politik dan peluang terbaik untuk memenangkan pemilu kali ini. Donald Trump tidak percaya bahwa dirinya masih hidup setelah penembakan tersebut. Bahkan ia mengatakan bahwa penembakan tersebut adalah mukjizat, bahwa dia berhasil selamat dari penembakan tersebut. Sebab kalau saja tidak memiringkan kepalanya ke kanan untuk membaca grafik, mungkin peluru yang ditembakkan sudah bersarang di kepalanya. Kalau begitu bagaimana jika peluru tepat sasaran dan Donald Trump tewas saat itu? Menurut Economic Times, ada beberapa skenario yang kemungkinan bisa terjadi seandainya calon presiden Amerika Serikat meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemilu di Amerika sangatlah panjang, bisa sekitar 6-9 bulan sampai dengan hasil final. Nah, jika Donald Trump tewas, maka Partai Republik harus mengirimkan nama pengganti dalam sebuah konferensi. Mereka tidak akan menaikkan pasangannya, Senator Ohio J.D. Vance, karena sistem pemilihan akan diulang kembali oleh partai karena tidak bisa sesimpel dengan digantikan oleh wakilnya. Namun, bahwa kita tahu seorang wakil tentunya memiliki dukungan dan juga suara yang cukup besar apabila menggantikan ketuanya. Seperti yang terjadi pada pemilihan Partai Demokrat tahun 1968 saat Presiden Lyndon Johnson memutuskan mundur yang kemudian digantikan oleh wakilnya, Hubert Humphrey, melalui konvensi. Dampaknya adalah konvensi menjadi kacau saat itu dan memutuskan untuk merombak seluruh sistem pemilihan pendahuluan seperti yang dikenal sekarang. Amerika Serikat tidak menggunakan sistem pemilihan yang sama dengan Indonesia. Amerika menggunakan sistem pemilihan yang disebut Electoral College. Electoral College adalah sebuah sistem yang digunakan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Sistem ini berbeda dari pemilihan langsung, di mana rakyat memilih langsung presiden. Sebaliknya, pemilih di negara bagian memilih sekelompok perwakilan yang disebut electors, yang kemudian memberikan suara untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Jika calon terpilih meninggal setelah pemilihan umum tetapi sebelum electors bertemu, partai politik yang bersangkutan biasanya akan meminta electors mereka untuk memberikan suara mereka kepada wakil presiden atau calon pengganti yang ditentukan oleh partai. Electors akan bertemu dan memberikan suara mereka. Mereka dapat memilih untuk mengikuti saran partai atau membuat keputusan mereka sendiri. Namun jika calon terpilih meninggal setelah Electoral College memberikan suara, tetapi sebelum pelantikan, wakil presiden terpilih akan dilantik sebagai presiden sesuai dengan amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat. Oke, jadi itulah kurang lebih kronologis mengenai penembakan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bisa kita lihat beberapa fakta-fakta menarik, kronologi, dan juga beberapa kemungkinan yang terjadi apabila Donald Trump tewas di aksi penembakan tersebut. Tentunya saat ini pihak berwenang atau kepolisian Amerika Serikat masih menginvestigasi dan juga menyelesaikan kasus ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, juga share apabila Anda menyukai video ini.